Iya kan terbaru di Sukabumi, belasan, di Bogor juga ada yang meninggal. Iya tadi lihat di Bogor juga berita itu 11 orang kalau nggak salah itu meninggal itu gara-gara miras oplosan. Dan kalau dibaca lagi, ternyata kasus ini nggak cuma ada di Indonesia. Oh Di India pun juga sama. di Perindavan juga gitu ya? Iya, banyak kasus-kasus miras oplosan yang sangat meresahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman KBK dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Andika di acara Ngobers, ngobrol berdua sekarang. Masih ditemani sama Mas Fida. Kita mau ngobrol-ngobrol sih. Kemarin gue liat berita, Fit. Ya ada sebuah kejadian nih sebenarnya sering terjadi nih. Cuman kenapa terus berulang gitu? Kejadian tentang sekelompok orang yang meninggal karena minum minuman oplosan. Dan setelah ditelisik lebih dalam, ternyata yang diminum itu adalah alkohol koreng. Tau nggak lah alkohol koreng? Ya alkohol buat antiseptik yang 96% gitu. Coba, itu kan sebenarnya gimana ya? Hal kayak gitu sering terjadi. Cuman kenapa orang pada nggak kapok gitu ya? Gue juga heran tuh, Fik. Kenapa, Fik? Iya sebenarnya kasus miras oplosan itu udah sering terjadi. Bahkan korbannya meninggal, lalu buta. Sampai ada yang buta gitu ya? Ada yang buta. Bahkan tahun 2015 itu tercatat sampai 500 orang meninggal akibat miras oplosan. Serius? Setahun tuh. Setahun itu 500 orang meninggal? Iya. Gitu. Itu gara-gara miras oplosan. Iya, emang miras oplosan ini sangat mengkhawatirkan. Karena bahan bakunya sendiri bisa mudah sekali didapat di apotek gitu karena metanol kan. Jadi sebenarnya emang peruntukannya bukan buat dikonsumsi kali ya? Biasanya buat luka luar. Alkohol koreng ya? Iya, bukan buat konsumsi. Nah, emang di daerah-daerah itu banyak sekali terjadi karena mungkin murah. Lalu dicampurnya juga biasa dengan bahan-bahan yang beracun juga. Jadi kan membuat tambah berbahaya seperti pengoles buat anti nyamuk. Pengoles anti nyamuk? Iya, terus Obat nyamuk gitu? iya, kadang ada minuman bersoda tapi juga ditambahi pengoles anti nyamuk. Terus juga kadang dengan semprotan anti nyamuk juga kadang-kadang cairannya itu. Jadi itu yang membuat etanol sendiri berbahaya, ditambahi campuran yang bukan untuk dikonsumsi. Jadi tambah berbahaya gitu. Mungkin pertimbangannya kenapa mereka mengkonsumsi itu oplosan mungkin bisa jadi karena faktor pertama harga kali ya, murah ya. Pasti. Mungkin mereka berpikir praktisnya gitu untuk mendapatkan kadar alkohol yang tinggi ya udah pakai alkohol koreng tapi dicampur gitu. Iya. Mungkin gitu kali ya. Dengan kadar yang tinggi dan mungkin intensitas yang banyak, frekuensi yang banyak, itu pun berbahaya. Apalagi yang miras oplosan, tambah berbahaya. Kalau menurut gua sih edukasi yang masih kurang ya ke masyarakat, ke anak muda. Dan kalau dibaca lagi, ternyata kasus ini nggak cuma ada di Indonesia. Di India pun juga sama. Oh, di Perindavan juga gitu ya? Iya, banyak kasus-kasus miras oplosan yang sangat meresahkan. Oh gitu. Iya. Di sana pun lagi banyak ini ya, kasus-kasus nih ini berhubungan dengan miras oplosan ternyata. Iya, katanya sepertinya masalah miras oplosan itu sangat epidemik, sangat mengerikan. Jadi bukan hanya masalah di Indonesia saja, di negara tetangga juga sama. Pernah waktu itu dan sempat dengar itu ada yang cerita dia pernah mabok katanya pakai campur kopi sih. Ya mungkin gitu salah satunya biar murah itu ya. Karena Iya. murah ya. Murah, terus mereka menemukan sensasinya. Seringkali kan mereka bilangnya dia pusing. Iya pusing. Pusing, habis itu pusing beneran nggak bisa selesai habisnya. Begitu meninggal ya sama aja berarti kan. Padahal kita menghindari pusing. Kebanyakan ini pusing, ini malah dia nyari pusing coba. Iya. Gitu. Dan mungkin apa ada kaitannya sama budaya nggak sih Victor kayak gitu? Kalau budaya mungkin bisa juga ya, budaya daerah setempat yang suka minum-minum. Ada lagi yang bilang karena akses untuk mendapatkan alkohol secara legal dibatasin. Jadi orang-orang terpaksa menggunakan miras oplosan. Tapi kalau menurut saya sih nggak setuju juga ya. Sebenarnya miras gampang saja di mana-mana ada. Cuman ya mahal pastinya.
Iya sih, kalau tadi dibilang itu alasannya salah satunya adalah pembatasan miras sih, kalau menurut gua nggak make sense ya, karena yang dibatasan itu kan kategori usia ya, biasanya 21 tahun ke atas sudah boleh akses sebenarnya kan. Alasan aja sih. Ya mungkin malah bisa jadi kita berpikir kalau yang beralasannya kayak gitu berarti anak-anak di bawah umur pun sebenarnya bisa jadi banyak mengkonsumsi alkohol juga dong. Iya. Maka mereka beralasan akhirnya minum minuman oplosan kayak gitu-gitu. Iya, yang pasti ini memang pengawasan sih. Karena sebenarnya nggak cuman miras oplosan, obat-obatan yang legal itu kan bisa dibuat untuk mereka memabukkan. Ya banyaklah berbagai macam mereknya. Oh, pernah baca juga beritanya itu obat-obat yang kaitannya sama obat. Iya, iya. Atau obat, ya intinya memberi yang dosisnya banyak lah. Biasanya orang minum satu obat, mereka minum dosis banyak, biar bisa mabuk. Emang kalau udah niatnya mabok apa aja tuh dicari yang bisa memabukkan. Jangankan obat, sedotin biar mabok. Bisa juga bensin, waktu itu orang bensin loh disedotin nih biar mabok coba. Iya, ini mungkin karena salah satunya tingkat pendidikan orang Indonesia masih rendah ya. Menurut survei di Jakarta itu 50% pekerja tuh lulusan SMA. 50% di Lulusan SMA. Kalau seluruh Indonesia, yang sarjana itu mungkin hanya 10%. serius loh, 10%. Jadi mayoritas warga Indonesia pekerjanya itu lulusan SD dan SMP bahkan. Jadi dengan kita melihat demografi yang seperti itu, ya mungkin saja ya edukasi yang kita sampaikan berkali-kali di mana-mana nggak masuk karena ya tingkat pemahaman orang-orang nggak sampai seperti itu. Berarti emang mungkin bisa jadi ada kaitannya juga dengan faktor literasi yang kurang ya di sini ya. Nah, mungkin apa sih yang bikin mereka tuh orang-orang ini senang untuk mengkonsumsi itu selain karena murah? Karena kayaknya gaya hidup ya. Gaya hidup. Orang biasanya kalau minum alkohol bentuk bergaul atau biasanya mereka minum alkohol tuh semakin tidak bisa mabuk. Kan kadang ada yang baru minum alkohol sekali tepuk dua tepuk mabuk udah selesai. Ada yang merasa kalau dia minum berkali-kali bergelas tidak mabuk, mereka merasa hebat. Padahal justru sebaliknya, kalau dia tidak mabuk itu jadi fungsi hatinya rusak gitu harusnya. Reseptornya rusak. Iya, harusnya dia juga. Tapi kan orang banyak nggak paham. Itu yang model-model gitu yang kalau dibius tuh ini nggak mempan kayaknya. Iya, yes. Dan biasanya udah mulai dampaknya tuh umur 40 itu udah mulai banyak tuh. Sekitar saya udah banyak umur 40 terpaksa ginjalnya kena, hatinya kena, livernya kena, macam-macamnya karena itu miras yang tidak terkontrol. Ngomong-ngomong miras nih, lanjut lagi. Budaya minum minuman keras ini menurut lu nih, ada nggak sih kaitannya dengan emang tingkat perekonomian? Karena mungkin cara mereka mau cari sebuah kesenangan ya jalan yang paling murahnya itu ya mengakses minuman keras. Alih-alih dengan rekreasi yang sifatnya lebih membutuhkan biaya gitu. Ada kaitannya nggak sih? Kalau menurut gue ya mungkin ada kaitannya ya. Tapi nggak bisa 100% dibenarkan juga. Karena namanya alkohol itu pasti intinya berbahaya lah. Nah, berbahaya itu harusnya menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi bahwa jangan sampai mendekatkan ke alkohol karena berbahaya, apalagi miras oplosan dan segala macam. Dan akibatnya juga bahkan ada lagunya, Oh, lagunya tutupin botolmu, tutupin alkoholmu gitu yang oplosan. oplosan, iya. Udah banyak alkoholnya, alkoholnya, udah banyak lagunya. Sebenarnya udah banyak kejadian, udah banyak berita, tapi masih aja ada masyarakat itu nekat untuk mengakses ini. Iya, gue juga kadang nggak habis pikir ya orang pada berani mempertaruhkan nyawa untuk sebuah kenikmatan pusing yang sesaat gitu loh. Iya kan terbaru di Sukabumi, belasan di Bogor juga ada yang meninggal. Iya, tadi lihat di Bogor juga berita itu 11 orang kalau nggak salah itu meninggal itu gara-gara miras oplosan apa AC. Apa iya? Karena itu kan ya sayang banget lah. Hidup puluhan tahun meninggal gara-gara itu doang. Harusnya lebih bisa buat yang lain, berkarya gitu. Ya lagi-lagi karena
tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, apalagi kita di tengah gempuran sepertinya ya, resesi ekonomi, PHK di mana-mana, terus juga anggaran kementerian dipangkas. Apa itu mungkin salah satu sebenarnya cara bunuh diri, cuman nyaru kali makanya dia minum gituan, sebenarnya pengen bunuh diri cuman Iya, minum. ya jangan sampai digitulah, bunuh diri bukan solusi ya pasti ya. Tapi memang saat ini orang-orang mungkin pada tekanan tinggi semua karena mencari uang, tahun-tahun ini tidak gampang. Banyak yang mencari pelarian, ada yang pelariannya miras lah, segala macam. Tapi ya kondisi lagi cukup sulit, di beberapa berita juga kita lihat, ya salah satunya dampak dari pemangkasan juga sih ini. Tapi ya mungkin kita kritisi juga ya, di tengah pemangkasan tiba-tiba ada pelantikan stafsus, bahkan Deddy Corbuzier jadi Itu aneh juga sih menurut gua. iya, Lu pemangkasan berapa, 300 berapa triliun? ya lebih dari 300 triliun lah. 300 triliun lebih, dan itu mengakibatkan PHK banyak honorer sebenarnya kan. Ya terbaru honorer dari TVRI dan RRI Nah, terpaksa dirumahkan. tapi di sisi lain ngangkat stafsus yang budget untuk gajinya pun bisa jadi gede juga gitu. Iya, makanya dari itu kita lihat di lapangan masyarakat nih mengeluhkan PHK, terus tiba-tiba ada minuman alkohol oplosan, lalu judi online yang masih merajalela. Bahkan setiap nonton YouTube pun, kalau kita lihat komentarnya hampir pasti ada judi online. Iya, iya. Vin apa gitu. Sampai gue lihat ada di beberapa video di salah satu channel itu komentar dari si orang ini, youtubernya, dikomentarin, "Kak, tolong dipin komentar saya biar nggak ketiban sama komentar-komentar dari judul," katanya gitu. Iya, jadi ya, sangat mengerikan sekali mengenai judi online terus juga perusahaan. Kita juga mungkin bingung ya, mulai dari mana untuk mengedukasi mereka. Banyak sekali berita, banyak sekali edukasi yang dilakukan oleh ustadz mungkin, pemerintah, kan kayak tidak menyasar tidak sampai ke bawah gitu. Kenapa? Apa yang terputus tuh di mana yang terputus tuh? Kita nggak tahu. Ya mungkin ini jadi evaluasi semua pihak ya. Bisa pemerintah, bisa masyarakat, tokoh agama. Mungkin karena apa, mereka udah sibuk masing-masing dengan kepentingannya ya. Akhirnya ya akar rumput di bawah tuh nggak jadi urusan lah akhirnya. Iya. Aku kadang mikir ya, ke depan nanti akan banyak tantangan ke depan. Yaitu dari faktor PHK yang banyak. Kemarin gue lihat di berita itu PU merumahkan nanti kurang lebih 18.000 orang di seluruh Indonesia pegawai honorernya. Dan itu baru satu kementerian, dan PU itu juga kaitannya dengan proyek melibatkan nanti banyak stakeholder. Karena nanti PU dia nggak ada proyek, akhirnya kan nggak akan ada lelang, nggak akan ada ini. Nah, apa namanya tuh kalau yang itu perusahaan kontraktor segala macam vendor, dan itu mereka nggak akan ada proyek juga, dan akhirnya mereka juga akan memaksa karyawannya. Dan bayang-bayang PHK 2 juta orang itu gue sih ngeri terjadi sih kayak gitu. Iya, yang kena PHK kan lebih banyak kepala keluarga. Satu keluarga bisa 4 kepala. Jadi kalau 2 juta di PHK berarti 8 juta yang terdampak. Belum efek perputaran ekonominya. Multiplier effect Iya, pasti. belum nanti waktu mau lebaran macam-macam. Udah mau naik semua harga-harga gas yang langka, sempat langka juga, dan pasti menurut saya sebentar lagi juga akan dibatasi juga nih gas nih. Akhir-akhirnya. Kenapa? Ujung Kenapa feeling lo ke situ? ya karena fiskal kita tidak baik-baik saja. Fiskal. Iya. Gimana? Ruang fiskal kita tidak baik-baik saja ya. Penyerapan pajak kurang, lalu juga perputaran ekonomi. Iya sih. Ya kalau daya beli masyarakatnya kurang ya akhirnya perputaran ekonomi itu akan stuck kan. Iya. Makanya kita ngalamin kemarin pun deflasi ya berapa bulan itu berturut-turut. Itu memang harus dipikirkan oleh pemerintah ya. Masalah-masalah sosial seperti ini sepertinya masalahnya multidimensi lah, berlayer-layer yang sangat susah untuk ya kayaknya kalau kita lihat kok parah banget ya. Tapi di sisi lain pejabatnya kok kita lihat cuman kok gini sih?
Kok cuma marah-marah doang sih? Belum lagi gue kepikiran nanti dari sisi apa namanya tantangan juga di luar negeri, gimana tarik menarik di kutub Cina dan Amerika pasti ngaruh juga kan ke perekonomian global kan. Misalnya pasti Indonesia juga terdampak. Iya, perang dagang yang antara Amerika dan Cina itu sangat mengkhawatirkan. Mungkin ya seperti yang bilang kita kemarin di episode pertama, bisa terjadi perang dingin ketiga mungkin ya. Iya, potensi perang dingin ketiga ya. Iya, tadi kita ngobrolin mulai dari alkohol, minuman oplosan ya, miras oplosan sampai akhirnya ke perang dagang. Kayaknya udah lumayan ngalor ngidul juga. Mungkin kita udahin dulu episode sekarang, kita lanjut lagi ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.